Komen yang bagus. Yang dihapus ya Pak. Dihapus Pak. Oke. Hidup Menteri. Hidup Pak Maman. Apanya hidup? Orangnya. Apanya hidup? Ayo mundur lagi. Pak, kami juga UMKM, Pak. Oke. Pak, kalau ditutup makan apa, Pak? Mundur lagi. Pak, kami juga UMKM, Pak. Ayo, lurus. UMKM, Pak, kalau ditutup gimana nih, Pak? Aduh. Pak, bantu kami, Pak. Bantu kami, Pak. Pak, bantu. Ayo. Jalan. Oke, Pak. Mundur. Jalan. Siapa? Bilangin nama Eka di Hollywood. Kak. Ini baju kritik juga nih. Mana Bang Mustar? Oke. Kalau mengelilingin ini Pak Menteri harus harian. Beres. Oke, langsung ke kiri ya. Oke. Kiri. Hola. Kiri ya. Berarti ke kiri ya. Ayo, ke kiri. Siapa menteri UMKM itu? Iya. Kok Celana. Ya, mundur terus. Ya, sambil mundur. Ada barang baru off season juga. Panggil aja Bu, panggil. Pak Menteri lebih baik gimana? Oke. Apa harapannya buat Pak Menteri ini? Coba kita lihat dulu topinya nih. Ini topi baru semua atau thrifting? Thrifting. Oh. Thrifting semua ini. Dua lapak tuh Pak. Ada kira-kira yang menarik Pak Menteri? 3 buah 100.000. Ayo, mundur lagi. Udah masuk saya itu kan Bang? Udah diliput kan? Aman Bang. Panas.
Pak, ini tas thrifting ya? Oke. Hidup tuh penting. Ayo. Ya nanti ke Gede Bagi habis ini ya. Nah ini tas-tasnya nih. Mau ke Gede Bagi, kita mau ke Gede Bagi ya habis ini. Ini juga tas-tas ini. Tas thrifting. Oke. Oh, tumben sendirian. Duduk sini, Rik. Sini. Ya. Ya. Yuk, Bang Adian sini juga dong. Apa sama? Oh. Langsung pertanyaan aja, Pak. Gimana? Pak Menteri ini kan tadi sudah berkeliling dan dengar aspirasi untuk menyelesaikan polemik ini, lalu gimana Pak? Yang pertama yang kita harus pahami semuanya, keberadaan kami pemerintah, itu pasti prioritas pertama kita adalah mengamankan agar pedagang-pedagang masih tetap bisa berlanjut. Itu dulu ya. Karena kan ada kepentingan pengamanan keberlanjutan aktivitas ekonomi. Itu ya. Adanya dulu, di satu sisi memang secara aturan kita dilarang impor barang-barang bekas, itu ya. Ini secara aturannya dulu, realnya begitu. Lalu sisi keduanya adalah kita harus mengamankan keberlanjutan aktivitas ekonomi para pedagang. Nah, keberadaan saya di sini didampingi oleh Bang Adian, oleh teman-teman dari asosiasi pedagang thrifting, Mas Rifai dan semuanya. Kita akan mencari jalan tengah. Artinya jalan tengah, solusi terbaik apa untuk menyelesaikan situasi ini. Karena di satu sisi kami juga, kita harus melihat juga kepentingan lainnya, yaitu bagaimana produk-produk domestik juga bisa survive. Kan itu aja. Ini kan semuanya kan di situ. Nah, saya ingin menyampaikan kepada semuanya, ini makasih saya sudah didampingi melihat kondisi di Pasar Senen. Saya dengar di Bandung juga ada. Nah, nanti mungkin kita akan ke sana juga. Kita akan ke Bandung. Mana lagi? Di Tabanan. Di Bali juga ada. Kita akan ke sana. Kita akan lihat. Saya yakin di Medan juga pasti ada. Banyak. Di Medan ada. Nah, nanti kita akan ke sana. Kita akan lihat kondisi realnya seperti apa. Jadi saya pikir ini langkah bagus. Kita sudah bisa. Yang terpenting ini bisa duduk bareng dulu. Nah, itu maksudnya. Saling mengetahui masalah. Kalau kita udah bisa duduk bareng, enak. Jadi kita akan mencari solusi yang terbaik. Saya pikir itu ya. Nah, begini, itu kan memang kepentingan semuanya. Kami kan juga dari Kementerian UMKM juga mendorong untuk dilakukan substitusi. Tetapi kan substitusi itu kan tidak bisa langsung begitu saja, serta-merta. Ini kan butuh proses, step by step. Nah, karena kenapa tadi kita sepakat nggak bahwa ada kepentingan aktivitas perdagangan ekonomi yang harus diselamatkan dari teman-teman pedagang ini. Jadi itu yang nanti akan jadi pertimbangan paling utama. Oke? Ya kalau itu kan variatif ya, tergantung dengan kondisi di lapangan dan peminat kan, kondisi barang segala macam. Jadi dari yang 5.000, dari yang 10.000 sampai 50.000, artinya kan variatif tuh harga-harganya. Saya pikir itu tergantung dari, ya itu saya lihat improvisasi pedagang dalam melihat kualitas produk ataupun potensi pasar. Saya pikir sih di situ aja. Jadi Kemarin kan dari asosiasi itu sudah menyampaikan aspirasinya di BAM dan lalu usulan membajaki. Jadi nanti tapi kalau misal Pak Purboyo bilang tetap ilegal, apa udah ada komunikasi antara yang terpenting kita tahu dulu kondisi real di lapangan, dan yang kedua kita sudah bisa duduk bareng. Itu dulu Mbak. Menurut saya kita bisa duduk bareng ini langkah positif. Makanya karena arahan dari Pak Presiden adalah bahwa
aktivitas perdagangan para pedagang-pedagang itu tetap harus berlanjut. Itu karena ada kepentingan yang, kan gini Mbak, di satu sisi ada aturan, di satu sisi juga ada kepentingan pedagang, aktivitas ekonomi juga harus kita selamatkan. Nah ini nanti kita akan coba cari jalan formulasinya. Dan saya melihatnya juga kita nggak bisa gegabah kan, langsung mengambil langkah A, langkah B, langkah C. Makanya saya makasih sudah mau ditemenin, kita kumpul di sini, kita lihat aktivitas real. Dan ini kan bagian dari anak bangsa juga, bagian dari rakyat Indonesia juga yang menurut saya harus kita pikirkan solusi jalan tengahnya seperti apa. Saya pikir itu. Jadi gini, banyak menteri lain di demo aja nggak mau keluar. Nah ini dia datang. Nah ini keren. Itu loh. Nah di lantai bawah, di bawah lantai bawah Persi ini itu produk UMKM. Nah kalau soal pajak, mereka yang berdagang di online itu kena pajak juga 11%. Nah tahun 2015 PMK 132 ada pajak untuk barang baju bekas impor besarannya 30%. Tapi PMK itu sudah dihapus. Artinya ada sejarah itu pernah dilegalkan, pernah diperbolehkan, dan negara pernah mengambil uang dari situ. Kira-kira begitulah. Kalau mau ke bawah kita bandingkan nih, tanya sama mereka apakah thrifting ini kompetitor? Bukan, karena ini beda lantai. Lantai bawah itu ada penjahitnya segala macam. Di Bandung, di Gede Bage, ekosistemnya terbentuk. Ada penjual, ada yang permak, jahitnya di situ, ada tukang lipat, ada tukang cuci, ada kuli panggul, ada tulang gosok dan sebagainya. Ekosistem ini sudah terbangun bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Ini harus dipertimbangkan. Mematikan salah satu akan mematikan mata rantai ekosistem ini. Nah ini yang menurut saya berterima kasih sama Pak Menteri. Dia tidak cuma percaya pada laporan. Seringkali laporan dan kenyataan tidak sama. Kedatangan Pak Menteri hari ini menurut saya bagian dari memverifikasi laporan-laporan tadi. Keren deh. Oke, sip. Produknya ada yang nggak cuma thrifting gitu Pak, tapi ada yang distro lokal dan lain-lain. Apa tadi pertanyaannya? Ada distro lokal, nah itu akan lebih didorong atau? Gini, coba kita luruskan dulu ya. Saya pikir saya tidak mau pakai diksi thrifting deh ya, karena thrifting itu kan ada beberapa itu. Ada orang yang menjual baju bekas, orang Indonesia menjual baju bekas, itu nggak ada isu kan. Lalu ada sisa-sisa baju-baju end season dijual, itu juga nggak ada isu. Yang jadi isu ini kan sebetulnya baju-baju bekas yang diimpor. Kalau istilah di kampung saya itu baju lelong. Ini istilahnya ini barang lelong gitu. Nah kalau di Medan itu monja, barang monja. Nah yang jadi isu tuh di situ tuh ya, satu. Nah kalau tadi misalnya Mas tadi tanya apa, masalah distro lokal segala macam. Ya di sini memang ada juga distro lokal yang menjual di sini. Tadi ada beberapa segala macam, di bawah juga ada. Nah gini aja Mas, kita akan yang terpenting pokoknya kepentingan saya adalah pedagang harus berjalan aktivitas ekonominya. Itu dulu ya. Tolong dipahami ya. Saya kepentingan kami dan ini juga pemerintah kepentingannya di situ. Pedagang harus berjalan aktivitas ekonominya. Nah, nanti kita akan cari formulasi terbaik, formulasi yang bisa mengakomodasi semua kepentingan pedagang maupun aturan main. Oke? Kenapa? Kalau sekarang kan tentunya tadi juga teman-teman sebetulnya membuka diri juga. Sebetulnya di sini nggak ada masalah kalau misalnya mau dimasukkan brand lokal juga silakan aja. Karena menurut mereka marketnya juga segmentasinya juga macam-macam. Jadi saya pikir dari sisi itu no isu. Nah nanti tinggal kita cari formulasi yang terbaik. Oke coy. Oke. Apa ya? Nanti kita lihat. Ini karena gini, ini lintas institusi Mas. Ini nggak bisa hanya Kementerian UMKM saja. Jadi kita akan koordinasikan dengan kementerian lainnya. Kenapa? Apanya? Enggak begini, kalau secara aturan, ini kan begini ya, dari sisi Bea Cukai kan secara aturan ditutup. Nah, ini kan ada pedagangnya nih Mas, yang memang juga harus kita pikirkan seperti apa. Nah, memang ada aspirasi dari teman-teman asosiasi, kenapa nggak dibuka kuota, ataupun disiapkan aturan mainnya. Ini aspirasi ya, nah ini yang lagi nanti kita
kita pertimbangkan. Oke? Sip? Kenapa? Kita belum masuk ke situ, cuman ini aspirasi, ada saran masukan dari teman-teman asosiasi dan itu akan kita rumuskan yang terbaik. Oke? Anggap saya gini, anggap saja Pak Menteri sedang melakukan verifikasi, mengadu antara laporan-laporan yang dia dapatkan dan kenyataan-kenyataannya. Bahwa di sana ada kios yang juga menjual produksi lokal, saat berdampingan dan tidak ada problem. Nah, bagaimana keputusannya? Kita berharap Pak Presiden, Kementerian mampu melihat faktanya dan berlaku bijaksana lah, kira-kira seperti itu. Bahwa mereka ini juga anak bangsa yang tetap harus kita pikirkan, tanpa kemudian menafikan kepentingan untuk membangun industri lokal. Udah ada juru bicara, Pak. Begini, sebentar. Ini ada sedikit oleh-oleh dari pedagang thrifting, khusus untuk Pak Menteri. Jadi, ini. Thrifting juga UMKM, oke? Oke. Ini satu buat pejuang kita, pahlawan kita. Oke. Ya. Oke, jadi thrifting juga UMKM. Makasih ya. Oke. Kita naik ke atas lagi. Oke. Salam sayang atau salam apa?